kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana ada seseorang yang datang menahan serangan dari sosok itu dengan garpu 9 giginya. Dan ya, sosok itu adalah Cupatkai yang datang dengan tepat waktunya, serta berhasil menyelamatkan Bailang dari serangan yang mematikan itu. Sial, ada yang datang, ucap si sosok itu. Kak Cupatkai, kau datang tepat waktu. Dan yang tadi tuh, kau kan Kak Cupatkai, ucap Bailang. Kau dari tadi sudah ada di sini. Kenapa kau datangnya tidak lebih awal? Tapi syukurlah, kau sudah kembali sekarang. Percuma saja Bailang, meski aku kembali, aku tak akan bisa melanjutkan perjalanan lagi, ucap Cupatkai. Aku akan segera mati. Aku sudah di akhir usiaku, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa melihat lagi Bailang. Kak Cupatkai akan segera mati, ucap Bailang yang terheran-heran. Tapi sebelum aku mati, aku akan berusaha melawan Dark Shadow ini. Dan Cupatkai pun berlari menyerang Dark Shadow itu. Akan tetapi serangannya ini berhasil ditangkis oleh Dark Shadow itu. Ternyata kau adalah siluman yang dulu mengambil sutra juga ya. Kukira kau itu kuat, ternyata sampah. Akan kuakhiri dalam sekejap mata. Rasakan ini, ucap Dark Shadow itu. Cupatkai pun mendapatkan serangan tepat di mukanya, yang membuat Cupatkai terpental. Akan tetapi Cupatkai kembali menyerang Dark Shadow itu dan berkata, ada apa denganmu? Pukulanmu tidak berasa sama sekali Dark Shadow. Apa itu caramu memukul, hah? Akan kutunjukkan caraku memukul yang benar, ucap Cupatkai. Lalu tiba-tiba di sekitar situ aura Ki pun mengumpul dengan sangat dahsyat dan juga banyak. Sampai-sampai Bailang berkata, Ki sebanyak ini dikumpulkan oleh Cupatkai. Hah? Ini jauh lebih banyak dari biasanya. Sepertinya dia sudah melewati banyak hal kalau dilihat dari gaya bertarungnya yang semangat itu. Benar-benar sangatlah jarang, ucap Tan Sanzang. Cupatkai pun berubah ke mode monsternya, yang ternyata mata dari Cupatkai ini seperti tidak bisa dibuka. Hei kau, tunjukkan kepadaku kekuatanmu. Aku tak akan segan-segan, ucap Cupatkai. Gila, siluman ini auranya begitu ganas dan juga sangatlah kuat. Dia bisa mengumpulkan energi sebanyak ini. Dia ternyata bukanlah siluman kaleng-kaleng semata, ucap Dark Shadow itu. Dan Dark Shadow itu pun langsung mengeluarkan jurus Darkness Powerful Light Ring Flame. Kau benar-benar menantangku ya, ucap Dark Shadow itu. Aku telah terlahir kembali dengan Dark Shadow. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Akan tetapi karena jurusnya itu banyak cincong dan juga banyak gaya ya kan, tiba-tiba pukulan keras pun menghantam mukanya, yang membuat dirinya terpental sangatlah jauh. Dan pukulan itu diberikan oleh Cupatkai. Bailang pun kaget melihatnya. Gila, tingginya itu begitu kuat. Dan serangan itu berhasil membuat si Dark Shadow itu muntah darah di sana, yang membuat dia terkaget-kaget dan berkata, gila, kuat sekali dia. Aku hanya dengan satu pukulan saja bisa begini. Hei kau, katanya kau punya kulit yang sangat kuat, yang tak bisa ditembus oleh pedang. Hahaha. Mana? Coba sini, akan kupakai kekuatan ototku ini. Asal kau tahu saja, bahkan kalau kulitmu terbuat dari metal sekalipun, akan kulumat habis sampai hancur di sana, ucap Cupatkai sambil berteriak. Cupatkai pun menyerang kembali si Dark Shadow itu dan menghantamnya dengan keras sambil membalikan tanah yang ada di bawah kakinya. Rasakanlah, lemparan tanah babi mengamuk. Hei kau, babi gendut ini sedang mencari orang yang akan dilampiaskan amarahnya. Sepertinya nasibmu sangatlah buruk ya. Ucap Cupatkai sambil mengamuk. Wah, apakah itu dia temanmu? Ucap Yihu. Ya, itu dia temanku, tapi biasanya dia lembut, ucap Shoyi. Wah, babi itu sudah gila. Sepertinya aku tidak bisa macam-macam lagi, ucap Yihu. Di saat yang bersamaan, Bailang pun diserang oleh tengkorak zombie itu, dan Bailang pun mencoba menghindarinya. Baiklah, aku sekarang bertarung tanpa khawatir lagi. Keluarlah sang naga, Dragon Soul Fighting Spirit, dan Bailang pun menyerang zombie itu dengan kekuatan naga gilanya. Lalu tidak cukup sampai di situ, serangannya itu pun dikombo dengan aura serigalanya dan langsung menyakar tubuh dari zombie itu.
Dan serangan itu pun berhasil menghancurkan tubuh zombie itu. Bailang berkata, aku sekarang merasa lebih kuat, dan aku adalah kesatria yang pantas. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba zombie itu pun bangkit lagi. Lalu zombie itu pun akan menyerang Bailang lagi. Akan tetapi tiba-tiba satu serangan kaki pun mendarat indah di mukanya, yang membuat zombie itu terpental cukup jauh. Dan ya, orang itu adalah Tan Sanzang. Bailang, percuma saja kau melawannya dengan habis-habisan, karena para kesatria zombie ini dipanggil dengan mantra. Aku akan membereskan dia yang membacakan mantra, ucap Tan Sanzang. Kuserahkan Xiaoyi padamu ya Bailang. Jangan biarkan para zombie itu mendekati Xiaoyi ya. Baik guru, ucap Bailang. Wah, Bailang sekarang bisa diandalkan ya. Apakah ini berkat latihan denganku, ucap Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berlari melewati para zombie itu sambil memukul mereka. Biasanya pengguna mantra seperti ini dia tidak ahli bertarung jarak dekat. Kalau begitu, aku harus langsung mendekati ke arahnya, ucap Tan Sanzang. Kurasa mantramu akan berhenti jika aku memukulmu dengan beberapa pukulan ya. Oi oi oi, kau kira aku akan membiarkanmu mendekatiku semudah itu, Tan Sanzang? Hehehe, nampaknya kau sudah masuk ke dalam jebakanku, ucap si Dark Shadow itu. Tiba-tiba muncullah banyak zombie di sekitar si Dark Shadow itu dengan jumlah yang sangat banyak serta memakai senjata panah. Hahaha, Tan Sanzang, kau pikir aku tak mempunyai kekuatan pertahanan sebesar ini ha? Untuk melindungi diriku? Ternyata pengalamanmu masih belum cukup ya. Dan busur panah itu pun langsung ditembakkan semuanya ke arah Tan Sanzang, yang membuat Tan Sanzang terluka cukup parah. Hahaha, selamat tinggal Tan Sanzang, ucap Dark Shadow itu. Akan tetapi di saat yang bersamaan, Sang Wuqing pun berhasil menahan semua serangan panah itu dengan pasirnya. Ilusi adalah keahlianku, senang bertemu denganmu. Dan ternyata Tan Sanzang yang tadi diserang itu adalah ilusinasi. Sial, sejak kapan dia menipuku di sini, ucap Dark Shadow itu. Pengalaman itu harus dibarengi oleh latihan juga, ucap Tan Sanzang. Jangan meremehkanku, ucap Dark Shadow itu. Benarkah? Bagaimana dengan ini? Lalu pukulan pun menghantam begitu banyak tepat di mukanya dan di tubuhnya. Hahaha, sepertinya tinjuku begitu cepat ya, ucap Tan Sanzang. Dan boom, tinju Tan Sanzang pun berhasil mementalkan orang itu dengan cukup kerasnya, yang membuat pasukan zombie itu menghilang seketika. Yos, berhasil. Satu lagi, mana? Ucap Ause. Dan boom, satu orang lagi Dark Shadow terpental sangat jauh oleh tendangan Angry Flying Kick milik Chopat Kai. Sial, sepertinya kita terlalu meremehkan mereka, ucap para pasukan Dark Shadow itu. Haha, sudah cukup kalian. Tidak malu kah? Jika kalian mau mencari masalah, lihat dulu dong siapa lawannya. Kalian ini adalah Deva yang tercemar dari istana Dark Shadow, bukan? Sebaiknya kalian pergi dan jangan mencoba-coba mencari kami lagi ya. Jika tidak, kalian tidak akan seberuntung kali ini, ucap Tan Sanzang. Dan tiba-tiba seseorang pun muncul dari balik bayangan serta berkata, sudah kuduga, Tan Sanzang dan murid-muridnya itu tidaklah mudah untuk dikalahkan. Jadi bagaimana kalau aku yang akan bersenang-senang dengan kalian? Ucap sosok itu. Lalu siapakah sosok itu sebenarnya? Who knows? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana ada seseorang yang datang menahan serangan dari sosok itu dengan garpu 9 giginya. Dan ya, sosok itu adalah Chopat Kai yang datang dengan tepat waktunya, serta berhasil menyelamatkan Bailang dari serangan yang mematikan itu. Sial, ada yang datang, ucap si sosok itu. Kak Chopat Kai, kau datang tepat waktu. Dan yang tadi itu kau kan Kak Chopat Kai, ucap Bailang. Kau dari tadi sudah ada di sini. Kenapa kau datangnya tidak lebih awal? Tapi syukurlah kau sudah kembali sekarang.
Percuma saja Bailang, meski aku kembali aku tak akan bisa melanjutkan perjalanan lagi, ucap Cupatkai. Aku akan segera mati. Aku sudah di akhir usiaku, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa melihat lagi Bailang. Kak Cupatkai akan segera mati, ucap Bailang yang terheran-heran. Tapi sebelum aku mati, aku akan berusaha melawan Dark Shadow ini. Dan Cupatkai pun berlari menyerang Dark Shadow itu. Akan tetapi serangannya ini berhasil ditangkis oleh Dark Shadow itu. Ternyata kau adalah siluman yang dulu mengambil sutra juga ya. Kukira kau itu kuat, ternyata sampah. Akan kuakhiri dalam sekejap mata. Rasakan ini, ucap Dark Shadow itu. Cupatkai pun mendapatkan serangan tepat di mukanya, yang membuat Cupatkai terpental. Akan tetapi Cupatkai kembali menyerang Dark Shadow itu dan berkata, "Ada apa denganmu? Pukulanmu tidak berasa sama sekali Dark Shadow. Apa itu caramu memukul? Akan kutunjukkan caraku memukul yang benar," ucap Cupatkai. Lalu tiba-tiba di sekitar situ aura Ki pun mengumpul dengan sangat dahsyat dan juga banyak. Sampai-sampai Bailang berkata, "Ki sebanyak ini dikumpulkan oleh Cupatkai. Ini jauh lebih banyak dari biasanya. Sepertinya dia sudah melewati banyak hal kalau dilihat dari gaya bertarungnya yang semangat itu. Benar-benar sangatlah jarang," ucap Tan Sanzang. Cupatkai pun berubah ke mode monsternya, yang ternyata mata dari Cupatkai ini seperti tidak bisa dibuka. "Hei kau, tunjukkan kepadaku kekuatanmu. Aku tak akan segan-segan," ucap Cupatkai. Gila, siluman ini auranya begitu ganas dan juga sangatlah kuat. Dia bisa mengumpulkan energi sebanyak ini. Dia ternyata bukanlah siluman kaleng-kaleng semata, ucap Dark Shadow itu. Dan Dark Shadow itu pun langsung mengeluarkan jurus Darkness Powerful Like Ring Flame. "Kau benar-benar menantangku ya," ucap Dark Shadow itu. "Aku telah terlahir kembali dengan Dark Shadow. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Akan tetapi karena jurusnya itu banyak cincong dan juga banyak gaya ya kan, tiba-tiba pukulan keras pun menghantam mukanya, yang membuat dirinya terpental sangatlah jauh. Dan pukulan itu diberikan oleh Cupatkai. Bailang pun kaget melihatnya. Gila, tinjunya itu begitu kuat. Dan serangan itu berhasil membuat si Dark Shadow itu muntah darah di sana, yang membuat dia terkaget-kaget dan berkata, "Gila, kuat sekali dia. Aku hanya dengan satu pukulan saja bisa begini." "Hei kau, katanya kau punya kulit yang sangat kuat, yang tak bisa ditembus oleh pedang. Hahaha, mana? Coba sini, akan kupakai kekuatan ototku ini. Asal kau tahu saja, bahkan walau kulitmu terbuat dari metal sekalipun, akan kulumat habis sampai hancur di sana," ucap Cupatkai sambil berteriak. Cupatkai pun menyerang kembali si Dark Shadow itu dan menghantamnya dengan keras sambil membalikan tanah yang ada di bawah kakinya. Rasakanlah, lemparan tanah babi mengamuk. "Hei kau, babi gendut ini sedang mencari orang yang akan dilampiaskan amarahnya. Sepertinya nasibmu sangatlah buruk ya," ucap Cupatkai sambil mengamuk. "Wah, apakah itu dia temanmu?" ucap Yihu. "Ya, itu dia temanku, tapi biasanya dia lembut," ucap Xiaoyi. Wah, babi itu sudah gila. Sepertinya aku tidak bisa macam-macam lagi," ucap Yihu. Di saat yang bersamaan, Bailang pun diserang oleh tengkorak zombie itu, dan Bailang pun mencoba menghindarinya. "Baiklah, aku sekarang bertarung tanpa khawatir lagi." Keluarlah sang naga, Dragon Soul Fighting Spirit, dan Bailang pun menyerang zombie itu dengan kekuatan naga gilanya. Lalu tidak cukup sampai di situ, serangannya itu pun dikombo dengan aura serigalanya dan langsung menyakar tubuh dari zombie itu. Dan serangan itu pun berhasil menghancurkan tubuh zombie itu. Bailang berkata, "Aku sekarang merasa lebih kuat dan aku adalah kesatria yang pantas." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba zombie itu pun bangkit lagi. Lalu zombie itu pun akan menyerang Bailang lagi. Akan tetapi tiba-tiba satu serangan kaki pun mendarat indah di mukanya, yang membuat zombie itu terpental cukup jauh. Dan ya, orang itu adalah Tan Sanzang. "Bailang, percuma saja kau melawannya dengan habis-habisan, karena para kesatria zombie ini dipanggil dengan mantra. Aku akan membereskan dia yang membacakan mantra," ucap Tan Sanzang.
Kuserahkan Xiaoyi padamu ya Bailang. Jangan biarkan para zombie itu mendekati Xiaoyi ya. Baik guru, ucap Bailang. Wah, Bailang sekarang bisa diandalkan ya. Apakah ini berkat latihan denganku? Ucap Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berlari melewati para zombie itu sambil memukul mereka. Biasanya pengguna mantra seperti ini dia tidak ahli bertarung jarak dekat. Kalau begitu aku harus langsung mendekati ke arahnya, ucap Tan Sanzang. Kurasa mantramu akan berhenti jika aku memukulmu dengan beberapa pukulan ya. Oi oi oi, kau kira aku akan membiarkanmu mendekatiku semudah itu, Tan Sanzang? Hehehe, nampaknya kau sudah masuk ke dalam jebakanku, ucap si Dark Shadow itu. Tiba-tiba muncullah banyak zombie di sekitar si Dark Shadow itu dengan jumlah yang sangat banyak serta memakai senjata panah. Hahaha, Tan Sanzang, kau pikir aku tak mempunyai kekuatan pertahanan sebesar ini untuk melindungi diriku? Ternyata pengalamanmu masih belum cukup ya. Dan busur panah itu pun langsung ditembakkan semuanya ke arah Tan Sanzang, yang membuat Tan Sanzang terluka cukup parah. Hahaha, selamat tinggal Tan Sanzang, ucap Dark Shadow itu. Akan tetapi di saat yang bersamaan sang kucing pun berhasil menahan semua serangan panah itu dengan pasirnya. Ilusi adalah keahlianku, senang bertemu denganmu. Dan ternyata Tan Sanzang yang tadi diserang itu adalah ilusinasi. Sial, sejak kapan dia menipuku di sini, ucap Dark Shadow itu. Pengalaman itu harus dibarengi oleh latihan juga, ucap Tan Sanzang. Jangan meremehkanku, ucap Dark Shadow itu. Benarkah? Bagaimana dengan ini? Lalu pukulan pun menghantam begitu banyak tepat di mukanya dan di tubuhnya. Hahaha, sepertinya tinjuku begitu cepat ya, ucap Tan Sanzang. Dan boom, tinju Tan Sanzang pun berhasil mementalkan orang itu dengan cukup kerasnya, yang membuat pasukan zombie itu menghilang seketika. Yos, berhasil. Satu lagi, mana? Ucap Ause. Dan boom, satu orang lagi Dark Shadow terpental sangatlah jauh oleh tendangan Angry Flying Kick milik Cupat Kai. Sial, sepertinya kita terlalu meremehkan mereka, ucap para pasukan Dark Shadow itu. Haha, sudah cukup kalian. Tidak malukah jika kalian mau mencari masalah? Lihat dulu dong siapa lawannya. Kalian ini adalah Deva yang tercemar dari istana Dark Shadow, bukan? Sebaiknya kalian pergi dan jangan mencoba-coba mencari kami lagi ya. Jika tidak, kalian tidak akan seberuntung kali ini, ucap Tan Sanzang. Dan tiba-tiba seseorang pun muncul dari balik bayangan serta berkata, sudah kuduga, Tan Sanzang dan murid-muridnya itu tidaklah mudah untuk dikalahkan. Jadi bagaimana kalau aku yang akan bersenang-senang dengan kalian? Ucap sosok itu. Lalu siapakah sosok itu sebenarnya? Who knows? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.